Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Kamal dengan NPM 215705101. Kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana menginstal Linux di VirtualBox. Yang pertama, buka aplikasi VirtualBox-nya, kemudian klik New untuk membuatnya. Kemudian nama sesuai keinginan. Di sini saya akan menuliskan NPM. Kemudian mesin folder untuk menaruh penyimpanannya di mana. Ini saya sudah menyiapkan folder khusus. Kemudian untuk tipenya, karena ini berbasis Linux OS-nya, kita pilih Linux. Kemudian versinya pilih Ubuntu. Ubuntunya tergantung ya, 32 atau 64 itu tergantung Ubuntu yang kita download. Karena saya mau mendownload Ubuntu yang versi 64 bit, saya pilih yang 64 bit. Dan next. Sini ukuran memori untuk virtual RAM-nya sesuai keinginan juga. Sini saya akan membuatnya jadi 2 GB, jadi 2048. Dan next. Di sini pilih yang create a virtual hard disk untuk membuat virtual hard disk. Create. Kemudian tipe hard disknya pilih yang VDI. Next. Kemudian pilih yang dynamical allocated. Dan ini direktorinya saya default saja dari sananya. Kemudian ini untuk virtual penyimpanannya, ingin membuat berapa. Sini saya akan buatnya buat 30 virtual penyimpanan. Kemudian create. Nah, kemudian setelah selesai ntar akan muncul kayak gini. Diklik aja, terus masuk ke setting dan pilih storage. Masukkan terus ke empty, terus kemudian masukkan file Ubuntu-nya yang udah di-download. Di sini karena saya sudah pernah memasukkan sebelumnya, jadi tinggal klik aja. Kalau yang belum pernah, bisa pilih yang choose a disk file atau choose create a virtual option disk. Ini saya contohin yang choose a disk file. Akan masuk. Kalian downloadnya di folder mana? Misalnya di folder download. Kalau saya terus di bagian Ubuntu. Ntar ini diklik, kemudian dipencet open-nya. Misalkan udah, ntar di sininya bakal ada Ubuntu. Kemudian klik OK aja. Itu langsung di start untuk menjalankan. Tunggu sebentar. Masih loading. Oke, ini udah masuk. Kemudian yang di sini sebelah kiri ada pilihan bahasa. Ada pilihan bahasa Indonesia juga. Jika kalian ingin menggunakan bahasa Indonesia, di sini saya pilih yang English. Kemudian klik install Ubuntu. Kemudian di sini ada keyboard layout. Saya merekomendasikan untuk English US karena keyboard yang kita pakai sehari-hari ini biasanya memang yang English US. Continue aja.
Kemudian ini normal installation dan downloadnya checklist, lanjut, continue. Kalau ininya tidak menyala, nggak apa-apa, kalian cukup yang normal installation aja. Loading lagi. Kemudian pilih something else, continue. Kemudian di bagian ini kalian kita harus buat partisi baru. Saya akan membuatnya jadi 3 partisi. Pertama klik dulu buat partisi baru, continue, dan bagian free space kita klik, kemudian pencet plus. Sini untuk size nya saya akan mengatur menjadi 20 GB, 20.000 MB. Kemudian tipe for the new partisinya primary. Ini untuk size ini terserah kalian sesuai spek laptop kalian dan keinginan kalian. Kemudian ini lokasi for the new partisinya yang beginning of this page saja. Use nya pakai yang ext4, mouse pointnya menggunakan slash. Oke. Ntar akan terbuat partisi seperti ini. Kemudian buat lagi, klik lagi free space nya, buat lagi. Ini sisa size kita ya, 1200. Sisa size saya 12.213 MB. Saya akan partisi kedua ini saya akan ubah menjadi 2 kali lipatnya virtual RAM yang kita pakai. Tadi saya pakai 2 GB 2048 MB. Dikali 2 maka menjadi 4096 MB. Kemudian ininya tipe for new partisinya udah benar, logical. Location for the new partisinya beginning of the space. Untuk use nya pilih yang swap area, kemudian oke. Buat lagi, sudah. Ini yang swap tadi. Kemudian masih ada sisa 817 MB. Sisanya ini kita buat kita nggak usah ubah, gini aja. Kemudian untuk mouse pointnya slash home. Oke. Oke, jika udah semua jadi 3 partisi, sekarang install, continue. Sekarang untuk where are you, dimana kamu, untuk zona waktunya biasanya awal-awal akan ditulis New York. Ke sini kalian bisa ketik aja Jakarta supaya jadi zona waktunya Jakarta untuk yang Indonesia bagian barat, dan yang lain bisa menyesuaikan zona waktunya masing-masing. Kemudian di sini inputkan namanya buat username kalian di dalam Linux-nya. Saya masukkan nama saya. Kemudian passwordnya yang harus kalian ingat. Nanti setiap masuk Linux Ubuntu-nya akan ditanyakan password supaya bisa masuk. Ini ya, require my password to login, dan continue. Di bagian instalasi ini akan memakan waktu yang cukup lama.
untuk prosesnya. Jika proses instalasinya sudah selesai, ntar akan muncul notifikasi seperti ini. Klik aja restart sekarang. Kemudian please remove the installation media dan press enter, klik enter. Tunggu aja. Di sini cukup dibiarkan aja, nanti akan masuk sendiri ke aplikasi, ke Linux-nya. Jika proses sudah selesai, ntar muncul username kalian. Pas kalian klik aja, ini masukkan password yang tadi kalian ketik. Dan tekan enter. Oke, kemudian setelah masuk, ini di skip aja, dan next, jadi next, ini di next juga. Ini langsung down aja. Untuk proses instalasi Linux-nya udah selesai. Ini saya akan coba menceknya menggunakan beberapa perintah manajemen berkas. Masuk ke terminal. Pertama, saya akan mencoba perintah pwd. Pwd ini berfungsi untuk menampilkan di mana posisi directory kita sekarang. Oke, sekarang posisi directory-nya sedang di posisi home. Kemudian saya akan coba perintah ls dari kata list untuk melihat di directory home ini ada file atau folder apa aja. Oke, ini ada desktop, dokumen, download, dan sebagainya. Kemudian ada perintah ls strip a, ini untuk menampilkan folder-folder juga, tapi folder-folder yang tersembunyi akan ditampilkan juga. Contohnya seperti ini. Nah, ada bash logout dan lain-lain. Selain yang ada di sini. Kemudian saya coba ls strip l. Ini akan menampilkan folder-folder tapi dengan format panjang. Kita coba lihat aja. Nah, di sini ada permissionnya, ini ada ownernya, kemudian ini ada grupnya, sini ada last modifikasi, terakhir kali dimodifikasi, kemudian ini ada directory-nya. Formatnya seperti itu. Sisanya bisa dikombinasikan saja. Nah, kita clear dulu supaya bersih. Kombinasinya contoh ingin ls melihat list dengan format panjang tapi semua file. Nah, seperti ini. Yang tadi di bagian all itu semua juga terlihat dengan format panjangnya. Kemudian contoh lagi ls. Oh iya, saya ada yang tertinggal ls s ini untuk lihat size-nya. Nah, ini total 32, desktop 4 size-nya. Untuk kombinasinya contoh ls ls juga strip ls format long dan size-nya. Nah, sini size-nya, di sini format longnya, format panjangnya. Oke, nah, kita clear lagi. Terus kita akan menggunakan perintah cd. Cd ini untuk merubah directory. Contoh
kita cek lagi pwd. Kita sekarang nanti di directory home, kemudian kita cek listnya. Ada desktop dokumen download. Kita misalkan ingin pindah directory ke musik, cd, kemudian ketikkan musik dan enter. Nah, sekarang kita sudah ada di directory musik. Coba kita cek, sudah ada di directory musik. Kemudian jika ingin kembali lagi ke directory home, bisa tekan cd. Sudah kembali lagi ke directory home. Oke, di sini saya akan menunjukkan perintah untuk membuat sebuah directory. Contoh, saya masuk ke dalam directory documents. Dan dalam directory documents ini saya akan membuat directory lagi. Contoh namanya perintahnya adalah mkdir. Saya beri nama mkdir nyoba. Nah, maka coba kita cek listnya. Nah, dalam foldernya dalam ininya sudah ada directory nyoba. Kemudian kita masuk ke directory nyoba. Nah, oke. Dalam directory ini bisa membuat sebuah kayak file gitu. Contohnya saya ingin membuat perintahnya touch untuk membuat test.txt. Oh iya, untuk memastikan saya benar-benar di directory nyoba, saya coba cek pwd lagi. Sudah di directory nyoba. Kemudian kita buat sebuah file. Oke. Kemudian coba cek, sudah ada folder ininya, filenya test.txt. Kemudian di dalam folder dalam file ini saya coba ingin memasukkan sebuah tulisan. Perintahnya echo, kemudian petik 2, masukkan kata-kata yang ingin dimasukkan. Contohnya saya sedang mencoba. Oke, tanda petik lagi, beri tanda panah, masukkan nama filenya test.txt. Sekarang saya ingin mengeluarkan isi dari teks tersebut, menampilkan apa isi dari teks tersebut gitu. Perintahnya adalah cat dan test.txt. Oke, keluar. Saya sedang mencoba. Kemudian jika dari directory nyoba ini ingin kembali ke directory dokumen, menggunakan perintah cd titik-titik. Kemudian saya akan pindah ke directory dokumen. Jika ingin langsung masuk ke directory home, tidak mau ingin ke directory dokumen, bisa langsung ketik cd. Nah, contoh, saya masuk lagi ke directory nyoba dan saya ketik cd, maka akan langsung ke directory home. Saya klik lagi. Sekarang saya akan mencoba perintah grep. Perintah grep ini digunakan untuk menampilkan baris dengan pattern yang sama gitu, sesuai.
Contohnya di sini isi dari test.txt ini udah saya ubah jadi hi. Saya masukkan coba perintah grep, kemudian isinya itu hi, kemudian test.txt. Nah, sudah sesuai, akan seperti ini. Saya clear lagi. Ini sekarang saya akan menunjukkan perintah copy. Ini untuk menyalin satu file ke directory lain. Contoh di directory nyoba ini kan tadi ada file namanya test.txt. Dan kita tambahin dulu buat buka terminal lain, dan di sini kita pwd lagi untuk cek alamatnya. Di sini kita Ctrl Shift C untuk mengkopinya, copy alamatnya. Kemudian perintah copy-nya ini cp. Ntar si test.txt ini kita pindahkan ke directory download contohnya. Ctrl Shift V, kemudian slash test.txt spasi. Nah, di sininya coba kita pindah ke directory download, cd downloads. Oke. Dan downloads, kita copy alamatnya, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, dan enter. Sekarang kita cek di sini. Nah, sudah ada di directory download sudah ada test.txt. Sekarang saya bakal coba perintah remove untuk menghapus suatu file. Contoh di sini saya ingin menghapus file test.txt ini. Nah, di sini saya bersihin dulu layarnya. Clear. Caranya pertama harus masuk menjadi root gitu ya. Pertama sudo su supaya kita menjadi root, supaya kita bisa mengakses banyak perintah menjadi super user. Sudo su, kemudian passwordnya yang tadi awal-awal kalian masukin itu saat instalasi. Nah, sekarang saya sudah masuk menjadi root ya. Perintah remove-nya itu rm. Coba kita cek dulu di file ini ada test.txt. Itu berarti kita remove test.txt. Oke, sekarang kita cek. Nah, sudah nggak ada. Ada perintah id untuk melihat identitas dari akun kita, id seperti ini, uid bla bla bla. Kemudian ada date untuk melihat tanggal sekarang gitu, tanggal dan waktu sekarang. Nah, minggu 6 Maret 2002 jam segini. Kemudian ada kalender untuk lihat kalender ya tuh. Kemudian ada host name juga untuk melihat nama user. Nah, Kamal. Kemudian uname untuk melihat Linux ya, seperti versi dari Linux yang kita pakai gitu. Kemudian ada UMI, nama usernya.
clear aja. Ya mungkin segitu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.